Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu duduk sendirian, memandang langit yang mendung, dan bertanya, kenapa hidup ini nggak adil? Kenapa ada orang yang begitu mudah mendapatkan segalanya? Keluarga harmonis, harta melimpah, pasangan setia, karir cemerlang. Sementara yang lain harus berjuang mati-matian hanya untuk sekadar bertahan hidup? Mungkin kamu sedang berada di fase itu, fase di mana kamu melihat sekeliling dan merasa Tuhan seperti pilih kasih. Doamu terasa tak kunjung dikabulkan, usahamu seperti tak pernah cukup, dan harapan yang kamu pupuk selalu layu sebelum berbunga. Rasanya ingin menyerah saja. Kamu bukan satu-satunya, banyak dari kita yang pernah mengeluhkan hal serupa dalam hati. Dalam diam, kita menuntut keadilan. Bahkan kadang, kita merasa malu karena sempat meragukan Tuhan. Tapi rasa itu nyata, luka itu sungguh ada, dan pertanyaan itu terus menghantui, mengapa hidup tak adil padaku? Namun pernahkah kamu mencoba melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda? Dari sisi yang mungkin belum pernah kamu pikirkan? Bisa jadi ketidakadilan itu bukanlah tanda bahwa Tuhan tak sayang padamu, tapi justru bentuk cintanya yang tak selalu terlihat di awal. Ada alasan di balik setiap luka, ada makna dalam setiap kekurangan, dan ada keadilan yang lebih besar dari sekadar perbandingan dunia. Tapi untuk memahaminya, kita perlu menyelam lebih dalam ke inti permasalahan. Mengapa hidup ini terasa tidak adil? Mari kita kupas bersama. Bukan untuk mencari kambing hitam, tapi untuk memahami dan pada akhirnya berdamai. Bukan dengan hidup yang berat, tapi dengan cara pandang kita terhadapnya. Karena mungkin hidup ini bukan tentang adil atau tidak, tapi tentang apakah kita sudah cukup bijak untuk melihat bahwa Tuhan sedang membentuk kita dengan cara yang berbeda. Hidup tak adil karena kita lupa bahwa dunia bukan surga. Kita sering lupa satu hal mendasar. Dunia bukan tempat balasan. Dunia ini bukan surga, tempat segala kebaikan dibayar kontan. Juga bukan neraka, tempat segala keburukan langsung dibalas menyakitkan. Dunia hanyalah tempat ujian. Dan dalam ujian, kadang jawabannya tidak langsung terlihat. Kadang, yang rajin belajar tetap gagal. Yang malas justru dapat nilai tinggi. Tapi bukan berarti sistemnya rusak. Mungkin ujian itu masih berjalan. Ketika kita melihat hidup orang lain tampak lebih mudah, bisa jadi kita sedang menilai soal ujian mereka tanpa tahu isi jawabannya. Bisa jadi mereka diuji dengan kenikmatan yang justru akan melalaikan. Sementara kamu diuji dengan kepahitan yang justru mendekatkan. Adil? Tentu saja, kalau kita paham bahwa keadilan Allah bukan soal siapa dapat lebih banyak, tapi siapa yang lebih kuat menahan amanah. Bayangkan seorang murid yang mengeluh karena temannya hanya dapat 5 soal, sedangkan dia harus menjawab 10. Dia marah, merasa tak adil, tapi dia lupa bahwa soal yang diberikan itu berdasarkan tingkat pemahaman masing-masing. Makin kuat kamu, makin besar ujianmu. Makin Allah percaya padamu, makin berat hidupmu. Mungkin kamu hanya lupa sedang diuji dalam level yang lebih tinggi. Ketidakadilan itu bisa jadi hanya terlihat dari luar, tapi dari dalam bisa saja Allah sedang menumbuhkanmu. Karena benih yang ingin jadi pohon besar harus ditanam lebih dalam, harus mengalami tekanan lebih kuat, harus mengalami malam lebih panjang. Tapi nanti dialah yang buahnya paling ranum. Seringkali kita menangis di hadapan takdir yang berat, tapi lupa bahwa kesusahan yang kita alami belum tentu tanda benci dari Tuhan. Bisa jadi itu justru bentuk cinta, karena Allah sedang membersihkan langkahmu, membentuk dirimu, dan mempersiapkan hatimu untuk kebahagiaan yang lebih sejati di tempat yang lebih kekal.
Hidup ini akan terasa tak adil kalau kita mengharapkan keadilan dunia selevel keadilan surga. Tapi dunia tak pernah menjanjikan keadilan yang utuh. Dunia hanya tempat lalu lintas. Kita singgah sebentar, lalu pergi. Maka jangan terlalu berharap semua terasa sempurna di tempat yang memang bukan rumah kita. Kamu tidak sendirian, Rasulullah pun pernah kelaparan. Para sahabat pernah terusir, orang-orang syaleh bahkan wafat dalam penderitaan dunia. Tapi mereka semua yakin, dan itu yang membedakan. Mereka tahu bahwa keadilan sejati baru akan terasa nanti, di akhirat. Dan itu cukup bagi mereka untuk bertahan hari ini. Hidup tak adil, karena kita hanya fokus pada apa yang kurang. Salah satu penyebab utama kenapa hidup terasa tidak adil adalah karena kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki. Kita lihat orang lain punya rumah mewah. Kita lupa bahwa kita punya keluarga yang harmonis. Kita lihat orang lain punya pasangan. Kita lupa bahwa kita punya kesehatan yang luar biasa. Kita melihat kekurangan diri kita dari kacamata kelebihan orang lain. Dan disitulah luka itu mulai terasa. Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya aku punya tapi sering aku abaikan? Kita terlalu sering melihat ke atas, jarang menengok ke samping atau ke bawah. Padahal ada begitu banyak orang yang mendambakan kehidupan kita. Mereka yang tidur di emperan jalan tak tahu harus makan apa besok. Barangkali justru iri denganmu yang masih bisa mengeluh lewat ponsel mahal. Saat kita terjebak dalam pola pikir defisit, kita akan terus merasa tertinggal. Hidup akan terasa seperti perlombaan yang tidak adil. Padahal kita semua sedang menempuh jalur yang berbeda. Ada yang start dari atas, tapi ujungnya datar. Ada yang mulai dari bawah, tapi ujungnya terbang. Dan kamu mungkin sedang mendaki bukit tajam, tapi pemandangan di puncaknya akan jauh lebih indah. Allah tidak pernah memberikan hidup yang sepenuhnya kosong. Selalu ada yang bisa disyukuri. Bahkan dalam kehilangan, Allah selipkan pelajaran. Dalam kesempitan, Allah sisipkan kekuatan. Tapi kalau kita hanya fokus pada yang hilang, kita akan buta terhadap semua yang masih ada. Kita jadi seperti orang yang duduk di atas permata, tapi menangis karena kehilangan batu. Bersyukur bukan berarti pura-pura bahagia. Bersyukur adalah melihat dengan jernih bahwa di balik semua yang tidak kita miliki, masih ada karunia yang tak ternilai. Udara yang kita hirup, jantung yang terus berdetak tanpa perintah, teman yang mendoakan dalam diam, semua itu bukti bahwa Allah belum berpaling. Hidup tidak akan pernah terasa cukup jika yang kita lihat hanya kekurangan. Dan hidup tidak akan pernah terasa adil jika standar kita adalah kehidupan orang lain. Kita perlu kembali ke diri, melihat ke dalam, dan bertanya, apa yang sudah Allah titipkan padaku yang belum aku syukuri dengan sungguh-sungguh? Saat kita mulai menghargai apa yang ada, rasa tidak adil itu mulai melebur. Bukan karena kondisi berubah, tapi karena hati kita yang berubah. Dan saat hati berubah, segalanya ikut berubah. Dunia tetap sama, tapi cara pandang kita yang akhirnya mengubah segalanya. Hidup tak adil, karena Allah sedang menyelamatkan kita dari hal yang tak kita tahu. Ada kalanya hidup terasa tak adil karena sesuatu yang sangat kita inginkan tidak diberikan. Padahal kita sudah berdoa siang malam. Kita merasa pantas mendapatkannya. Kita merasa sudah cukup berusaha, tapi tetap saja hasilnya jauh dari harapan. Seolah-olah Allah menutup jalan yang kita ingin lewati. Lalu kita bertanya, kenapa ditolak? Kenapa disulitkan? Padahal bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu. Seringkali kita hanya melihat dari apa yang tampak. Kita ingin pekerjaan itu karena kelihatannya nyaman. Kita ingin menikahi seseorang
karena dia terlihat sempurna. Kita ingin satu hal yang menurut kita adalah sumber kebahagiaan. Tapi kita lupa, Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Allah melihat seluruh jalan hidupmu dari awal hingga akhir, bukan cuma satu titik hari ini. Apa yang kamu anggap indah bisa saja berujung luka. Apa yang kamu kira akan membuatmu bahagia bisa jadi akan menjatuhkanmu. Tapi karena kita tak bisa melihat masa depan, kita terus memaksa. Padahal penolakan itu mungkin adalah bentuk penjagaan dari Allah. Sebuah kasih sayang yang tak kamu pahami hari ini, tapi akan kamu syukuri suatu saat nanti. Ada banyak cerita orang yang hidupnya selamat karena gagal. Gagal menikah ternyata diselamatkan dari hubungan yang akan menyakiti. Gagal diterima kerja ternyata diarahkan ke usaha sendiri yang jauh lebih memberkahi. Gagal masuk kampus impian ternyata malah menemukan lingkungan yang lebih menenangkan jiwa. Gagal bukan akhir, kadang itu adalah tikungan menuju arah yang lebih baik. Tapi ketika kita belum melihat hasilnya, kita mengira Tuhan sedang berlaku tidak adil. Kita tidak sabar, kita ingin semua jelas sekarang juga. Padahal Allah bukan sedang menghukummu, Dia hanya sedang mengatur waktu terbaik untukmu. Waktu di mana kamu benar-benar siap dan situasinya benar-benar tepat. Saat doa belum dikabulkan, bukan berarti Tuhan diam. Dia mungkin sedang mengatur detail yang lebih sempurna. Dan bisa jadi, Dia sedang menunda jawaban karena ingin kamu terus mendekat. Karena saat sudah dikabulkan, kamu mungkin akan lupa. Maka jangan buru-buru menilai takdir sebagai ketidakadilan. Bisa jadi itu adalah pelindung yang tidak kamu minta. Bukankah kita sering berkata dalam doa, "Ya Allah, jauhkan aku dari keburukan, bahkan jika aku tidak tahu itu buruk." Maka ketika Allah menjauhkan sesuatu, meski kita tak mengerti, itu bisa jadi jawaban dari doa-doa yang dulu pernah kita panjatkan sendiri. Hidup ini bukan tentang selalu mendapatkan yang kita mau, tapi tentang menerima apa yang Allah tahu. Itu yang terbaik untuk kita. Bahkan jika rasanya tak adil, bahkan jika jalannya terasa menyakitkan di awal. Hidup tak adil karena Allah sedang menguji hati kita. Ketika hidup terasa tidak adil, kadang sebenarnya bukan keadaan yang sedang diuji, tapi hati kita. Bukan tentang berapa banyak harta yang kita punya, tapi bagaimana sikap kita saat tak punya. Bukan soal seberapa berat cobaan hidup, tapi seberapa tulus kita menerima dan tetap percaya bahwa Allah tidak sedang meninggalkan. Dalam Al-Quran, Allah tidak menjanjikan dunia yang penuh kenyamanan. Yang Allah janjikan adalah ujian untuk mengukur siapa yang tetap sabar dan siapa yang berpaling saat takdirnya tidak sesuai harapan. Dan ujian yang paling halus adalah ketika kita merasa iri, marah, dan kecewa pada hidup orang lain. Padahal mungkin sebenarnya Allah sedang menunggu kita untuk meluruskan niat dan menata hati. Ketika kita diuji dengan ketidakadilan hidup, sebenarnya kita sedang diminta menjawab, apakah kita beribadah karena cinta atau karena imbalan? Apakah kita berbuat baik karena ingin Allah atau karena ingin dunia? Kalau semua doa cepat dikabulkan, semua usaha langsung berhasil, semua kesabaran langsung diganjar, mungkin hati kita tidak akan pernah murni. Kita hanya akan mencintai Allah saat diberi dan mulai meragukannya saat diuji. Allah ingin hati kita kuat, tidak bergantung pada dunia, tidak goyah oleh pencapaian orang lain. Maka, Dia izinkan kita melihat orang yang lebih sukses, bukan untuk membuat kita minder, tapi agar kita tahu bahwa dunia ini hanya permainan. Hari ini, dia di atas, besok bisa jadi dia di bawah.
maka jangan jadikan dunia sebagai standar nilai dirimu. Kadang, keadilan Allah justru ditunjukkan lewat ujian hati. Orang yang tampak memiliki segalanya bisa jadi sangat miskin dalam ketenangan. Sementara kamu yang terlihat tertinggal justru punya hati yang lebih tenang dan dekat dengan Tuhan. Apa gunanya dunia jika hati gersang? Apa gunanya kekayaan jika jiwa hampa? Hati yang kuat tidak dibentuk dari hidup yang mulus, tapi dari perjuangan panjang, air mata yang jatuh diam-diam, doa yang dipanjatkan dalam gelap, dan kesabaran yang terus dijaga meski tak ada yang melihat. Maka saat hidup terasa tak adil, tanya pada diri, mungkinkah Allah sedang melatih hatiku? Ingat, ujian hidup bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengungkapkan siapa diri kita yang sebenarnya. Dan hati yang tetap yakin saat tak melihat jalan, itulah hati yang lulus dalam ujian. Maka, jangan buru-buru menuduh hidup ini tidak adil, karena bisa jadi ketidakadilan itu hanya cara Allah menempa hatimu agar lebih kuat, lebih bersih, dan lebih layak untuk sesuatu yang besar. Hidup tak adil karena Allah sedang menaikkan derajatmu. Seringkali yang kita anggap sebagai ketidakadilan hidup ternyata adalah tangga menuju derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Tapi karena bentuknya ujian, kita tidak langsung menyadarinya. Kita hanya melihat luka, kecewa, dan air mata. Padahal bisa jadi itu semua sedang mengangkat kita ke tempat yang tak pernah kita sangka sebelumnya. Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata seorang hamba yang sabar, tidak pernah mengabaikan rasa lelah orang yang tetap bertahan. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak mengeluh, setiap kali kamu tetap berbuat baik meski tersakiti, setiap kali kamu memilih diam dan bersabar, disitulah derajatmu dinaikkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ujian paling berat diberikan kepada para nabi, kemudian orang-orang yang paling syaleh setelahnya. Mengapa? Karena mereka kuat, karena mereka pantas untuk ditinggikan derajatnya. Dan mungkin jika hidupmu penuh dengan ujian yang tidak kamu mengerti, bisa jadi itu karena Allah sedang melihat potensi besar dalam dirimu. Kadang kita iri pada mereka yang hidupnya tampak lebih mudah. Tapi kita lupa bahwa mungkin Allah menginginkan lebih darimu, lebih sabar, lebih kuat, lebih ikhlas. Karena Allah ingin memberimu pahala yang lebih besar. Dan pahala itu seringkali dibungkus dalam bentuk kesulitan hidup. Setiap luka yang kamu alami, setiap kehilangan yang menyakitkan, setiap kekecewaan yang tak terucap, semua itu bukan sia-sia. Allah menghitungnya. Bahkan detak jantungmu yang gugup karena kesedihan pun bisa menjadi sebab terangkatnya dosa. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang dibersihkan. Derajat seorang hamba bukan ditentukan oleh status sosialnya, hartanya, atau pengakuan manusia, tapi oleh seberapa besar dia tetap memilih Allah saat takdirnya terasa menyakitkan. Dan kamu mungkin termasuk orang-orang yang sedang dinaikkan derajatnya melalui jalan yang terasa paling berat. Lalu suatu saat nanti ketika semua luka itu sembuh, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau hanya sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih indah." Dan saat itulah kamu akan sadar, hidup memang tak selalu adil di mata manusia, tapi selalu sempurna dalam rencana Allah. Maka bertahanlah. Mungkin bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang diangkat lebih tinggi. Jika hari ini kamu merasa hidup tidak adil, tarik napas dalam-dalam dan lihat kembali dengan mata hati. Mungkin selama ini kamu hanya menilai dari satu sisi.
Mungkin selama ini kamu terlalu terpaku pada luka, sampai lupa bahwa setiap luka punya makna. Mungkin bukan hidup yang tak adil, tapi kita yang belum benar-benar memahami cara Allah mencintai. Allah tidak menjanjikan dunia yang mudah, tapi Dia menjanjikan bahwa setiap tetes air matamu dicatat, setiap perjuanganmu disaksikan, dan setiap sabarmu diganjar dengan sesuatu yang lebih indah, entah di dunia atau di tempat yang lebih kekal. Saat kamu melihat hidup orang lain tampak lebih mulus, ingat, kita tidak sedang berlomba dalam kenyamanan. Kita sedang berlomba dalam keteguhan. Dan bisa jadi, hidupmu yang penuh liku justru sedang menjadi jalan tercepat menuju ridha Allah. Asal kamu tidak menyerah. Maka jika hidup terasa berat, jangan berburuk sangka, jangan putus asa, jangan menuduh takdir. Bisa jadi kamu sedang ditarik lebih dekat kepadanya. Bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dibentuk. Bukan untuk dijatuhkan, tapi untuk ditinggikan. Karena cinta Allah kadang datang dalam bentuk ujian. Dan jika selama ini kamu merasa sendirian dalam pertarungan hidupmu, ketahuilah, Allah selalu bersamamu. Bahkan saat kamu tak mampu lagi bicara, Dia tahu apa yang kamu pendam. Bahkan saat kamu ingin menyerah, Dia tetap memeluk hatimu dalam diam. Kamu kuat bukan karena kamu tidak lelah, tapi karena kamu tetap bertahan meski sudah tak tahu lagi harus bagaimana. Dan itu cukup untuk membuatmu mulia di sisi Allah. Kalau kamu merasa video ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan untuk konten reflektif seperti ini. Subscribe agar kamu tak ketinggalan video-video yang menguatkan hati setiap pekannya. Dan bagikan ke temanmu yang sedang merasa hidupnya tak adil. Mungkin ini adalah jawaban yang sedang mereka cari. Ingatlah, Allah tidak pernah keliru dalam menuliskan takdir. Kita hanya perlu sabar dan percaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.